Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Santoso dan rekan-rekan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Introduction to Digital Signal Conditioning atau pendahuluan mengenai pengkondisi sinyal digital. Pada kesempatan ini akan dibahas beberapa hal. Yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan dari tema saat ini, lalu Basic Digital Signal Processing, DFT and FFT, Z-Transform, filter, application atau aplikasi dari tema saat ini, problem and solution, dan kesimpulan. Pemrosesan sinyal digital atau digital signal processing melibatkan pengembangan algoritma yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal dengan cara tertentu atau mengekstrak beberapa informasi yang berguna dari sinyal tersebut. Misalnya saat seseorang bernyanyi, lalu ingin menambahkan echo atau mengatur tempo dan pitch dari si vokalis agar menghasilkan suara yang indah dan enak didengar nantinya, maka pada proses seperti echo atau mengatur tempo itu merupakan suatu proses pengolahan sinyal secara digital. Berikutnya adalah bentuk umum dari DSP atau Digital Signal Processing. Jadi konsep dari DSP yang sederhana itu ditunjukkan oleh pada gambar berikut, di mana pada diagram ini terdiri dari filter, analog filter, lalu ada ADC atau analog to digital conversion, lalu ada digital signal processor, lalu ada digital to analog conversion, dan terakhir ada reconstruction filter atau anti-image filter. Sinyal input yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari seperti arus, tegangan, temperatur, dan lain-lain akan menjadi input pada bagian analog input ini. Biasanya sensor digunakan untuk mengubah sinyal non-elektrik menjadi elektrik, misalnya seperti pembacaan temperatur yang sebelumnya. Lalu sinyal ini kemudian akan diteruskan ke analog filter atau amplifier atau pengolahan analog lainnya yang dibutuhkan. Kemudian, sinyal tersebut akan diteruskan ke ADC, di mana pada ADC itu dilakukan sampling dan konversi menjadi sinyal digital, di mana sinyal tersebut diskrit terhadap waktu. Selanjutnya, prosesor sinyal digital atau DS prosesor ini akan menerima sinyal tersebut dan memprosesnya sesuai kebutuhan, misalnya filter low pass atau band pass yang diolah secara digital, atau pemrosesan digital lainnya yang dibutuhkan. Unit prosesor sinyal digital ini bisa berupa PC yang umum kita gunakan, mikroprosesor, mikrocontroller, atau apapun yang bisa diterapkan software pada unit tersebut. Nah, sinyal yang telah diproses tersebut diteruskan ke unit DAC untuk diproses menjadi output analog. Dan sinyal tersebut kemudian diteruskan kepada blok terakhir yang berfungsi untuk smoothing output level tegangan DAC yang sebelumnya menjadi keluaran analog yang siap diterapkan pada aplikasi real. Seperti yang kita lihat pada bagian sebelumnya, bahwa secara umum pengolahan sinyal secara analog itu tidak membutuhkan software, algoritma, ADC, dan DAC. Prosesnya umumnya itu bergantung kepada peralatan elektrik yang digunakan seperti resistor, kapasitor, IC, transistor, dan lain-lain. Sedangkan pada sisi lain, pengolahan sinyal secara digital itu membutuhkan software, lalu ada terjadi pemrosesan sinyal secara digital, dan algoritma, dan juga sistem ini tentunya membutuhkan pengolahan analog minimum seperti anti-aliasing atau reconstruction filter yang mana merupakan suatu keharusan dalam proses konversi informasi dari dunia real ke bentuk digital dan sebaliknya. Nah, untuk melihat perbedaan lebih lanjut tentang sistem analog dan digital, bisa kita lihat pada contoh berikut,
Misalnya adalah perhitungan frekuensi cutoff dari suatu low pass filter, yaitu FC sama dengan 1/2pi RC. Jika dilihat pada persamaan ini, dapat kita lihat bahwa respon filter pada analog system merupakan fungsi dari nilai komponennya. Karena komponen elektrik tidak dapat diproduksi dengan presisi yang sempurna, maka akan mengakibatkan pada keterbatasan akurasi sistem analog. Karena itu, karena toleransi dari komponen, maka kinerja sistem tidak dapat 100% diulang atau tidak dapat persis sama. Kelemahan lainnya adalah sirkuit analog itu tidak fleksibel. Misalnya untuk mengubah respon frekuensi filter di atas, maka kita perlu menyesuaikan nilai komponen atau dengan kata lain perangkat kerasnya perlu dimodifikasi. Tentu saja hal ini tidak terjadi pada pemrosesan sinyal digital. Dan lebih jauh lagi, sistem analog itu tidak cocok untuk implementasi matematis seperti perkalian, pembagian, dan lain-lain. Hal ini tentu saja terlihat kontras dengan sistem digital atau pada pemrosesan digital, di mana nilai komponen pada hardware seperti IC memungkinkan dapat sedikit merubah pada delay dari gate, misalnya pada CMOS pada IC tersebut. Namun secara keseluruhan, gate tersebut akan bekerja dengan baik atau bekerja secara maksimal. Nah, oleh karena itu DSP cenderung lebih tidak berpengaruh terhadap variasi dari nilai komponen. Nah, pada DSP juga lebih fleksibel dan lebih cocok untuk mengimplementasikan fungsi matematika. Dengan DSP dimungkinkan untuk mengubah filter low pass menjadi high pass hanya dengan mengubah beberapa koefisien yang terdapat pada program. Tentunya dengan hal ini akan meminimalisir masalah distorsi karena pengolahan dilakukan secara digital. Contoh salah satu pengolahan digital adalah digital filtering. Misalnya pada gambar ini, sinyal input yang sudah dikonversi oleh ADC terdiri dari sinyal low frekuensi dan noise yang menyertai sinyal tersebut pada semua rentang frekuensi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, sinyal XN akan dapat diperbaiki kualitasnya dengan menerapkan DSP berupa digital filtering. Nah, karena sinyal yang misalnya pada sistem ini yang dibutuhkan adalah low frekuensi, maka komponen frekuensi tinggi di atas frekuensi cutoff-nya akan dianggap sebagai noise, yang mana nanti akan difilter menggunakan digital low pass filter. Setelah melalui DSP digital filtering, maka kita akan memperoleh sinyal YN atau sinyal digital yang telah bersih dari noise dan siap diteruskan ke pemrosesan selanjutnya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Berikut adalah beberapa aplikasi pemrosesan sinyal secara digital pada dunia real, diantaranya ada Digital Crossover Audio System, Interference Cancellation in Cardiography, Speech Coding and Compression, Compact Disc Recording System, Digital Image Enhancement. Untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan nanti pada slide terakhir. Selanjutnya masuk kepada DFT dan FFT. Algoritma yang digunakan untuk transformasi sinyal dengan domain waktu ke domain frekuensi disebut sebagai Discrete Fourier Transform atau yang dikenal dengan DFT. Nah, sebagai contoh pada gambar berikut, pada gambar atas ini kita lihat merupakan plotting dari 32 sampel sinyal yang disampling dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Di mana sinyal sinusoidalnya ditunjukkan oleh garis putus-putus ini dengan sampling rate sebesar 8000 Hz pada representasi domain waktu. Nah,
Plot bagian bawah menunjukkan besarnya spektrum sinyal dalam representasi domain frekuensi. Pada gambar ini tampak bahwa puncak amplitud berada pada 1000 Hz. Oleh karena itu, plot spektral ini menampilkan informasi frekuensi sinyal digital dengan lebih baik. Berikut adalah formula yang digunakan pada discrete Fourier transform. Menurut analisa Deret-Fourier, koefisien ekspansi Deret-Fourier dari sinyal periodik diperoleh dalam bentuk kompleks dengan aproksimasi integral, maka diperoleh persamaan koefisien Fourier sebagai berikut, di mana koefisien Fourier itu digambarkan sebagai CK, dan untuk sekuens Xn, untuk nilai n besar dari 0 dan kecil dari n-1, maka discrete Fourier transform didefinisikan sebagai berikut, yaitu somasi dari xn e pangkat minus j2pi kn per n, di mana n merepresentasikan jumlah sampel dan k adalah indeks frekuensi yang mengindikasikan setiap koefisien di FT yang sebelumnya sudah dihitung. Nah, persamaan ini juga bisa dibuat dalam bentuk lain, yaitu somasi dari xn, wn, kn, di mana wn itu disebut sebagai Twiddle factor yang didefinisikan sebagai e pangkat j2pi per n. Oleh karena itu, makanya di sini sisanya adalah xn, wn, kn. Seperti yang dilihatkan sebelumnya, untuk menghitung koefisien dari deret Fourier, yaitu menggunakan persamaan CK ini, namun kita juga dipermudah dengan menggunakan fungsi yang terdapat pada MATLAB dan bisa juga digunakan pada pemrograman lainnya. Dan untuk pada MATLAB, untuk menghitung koefisien DFT, kita bisa menggunakan fungsi X sama dengan FFT dari X. Salah satu aplikasi dari discrete Fourier transform adalah transformasi sinyal digital ke domain frekuensi. Nah, gambar berikut menunjukkan bentuk aplikasinya, yaitu amplitude spektrum dan power spektrum, di mana amplitude spektrum itu dilambangkan sebagai AK dan power spektrum dilambangkan sebagai PK. AK dan PK merupakan spektrum amplitude dan spektrum power menggunakan koefisien DFT XK. Pertama, kita akan memperoleh sinyal digital XN dengan sampling sinyal dengan ukuran window data sepanjang T0 sama dengan NT, di mana T adalah periode sampling dan N-nya adalah jumlah data. Untuk truncated sequence XN dengan N 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N-1, maka kita memperoleh nilai xn-nya itu x0, x1, dan seterusnya hingga x ke n-1. Lalu diterapkan digital Fourier transform pada xn tersebut. Nah, karena hasil perhitungan DFT menghasilkan bilangan kompleks, maka kurang cocok untuk diplot terhadap frekuensi. Oleh karena itu, magnitudo dan fase dari setiap koefisien DFT dapat ditentukan dan diplot terhadap frekuensi, di mana amplitude spektrumnya atau AK itu adalah 1 per N dikali dengan magnitude dari XK. Sedangkan untuk PK-nya dapat dihitung dengan 1 per N kuadrat dikali dengan magnitude dari dari XK yang dikuadratkan. Jadi PK merupakan kuadrat dari persamaan AK. Aplikasi lainnya dari DFT adalah spectral estimation using window function. Misalnya sinyal frekuensi 1 Hz dengan 32 sampel
Jika kita menggunakan window size sebesar 16 window, maka window-nya akan berulang secara kontinu. Namun, pada saat window size yang dipilih adalah 18 sampel, maka akan tampak diskontinuitas pada window keduanya. Nah, diskontinuitas ini akan menghasilkan frekuensi harmonik yang sebelumnya tidak ada pada sinyal aslinya. Berikut adalah bentuk dari frekuensi harmoniknya ketika diplot secara DFT. Yang ini ketika diplot untuk Windows-nya 16 dan ini untuk Windows size-nya 18. Pada Windows size 18 diperoleh sinyal harmoniknya. Pada plot untuk Windows size N16 ini terdiri dari single frekuensi komponen. Terlihat dari gambarnya ini. Sementara itu pada gambar yang di bawah menunjukkan komponen frekuensi dan harmoniknya. Hal ini kita sebut sebagai efek spectral leakage. Leakage ini diakibatkan dari discontinue yang terjadi sebelumnya. Untuk meminimalisir efek leakage ini, maka diterapkanlah yang namanya window function ini. Window function yang umum digunakan adalah triangular window, Hamming window, dan Henning window. Terkait dengan FFT, FFT merupakan algoritma untuk menghitung koefisien dari DFT. Dengan bantuan FFT ini dapat mengurangi kompleksitas dari komputasi yang cukup besar pada perhitungan koefisien DFT. Ada dua format dari algoritma FFT, yaitu decimation in frequency dan decimation in time algorithm. Dua format ini biasanya disebut sebagai radix 2 FFT algorithm. Sesuai dengan tujuannya tadi, FFT digunakan untuk mengurangi beban komputasi koefisien DFT, di mana pada proses ini membutuhkan ukuran data the power of 2 atau 2 pangkat n. Nah, selain itu juga zero padding digunakan untuk membuat ukuran datanya. Selanjutnya adalah transformasi Z. Transformasi Z merupakan alat atau utilitas yang penting untuk menggambarkan dan menganalisa sistem digital. Untuk menggambarkan lebih jelasnya bagaimana operasi DSP menggunakan transformasi Z, maka dapat dilihat pada bagian berikut ini. Sinyal analog XT, misalnya kita anggap sinyal tersebut adalah seperti ini. Lalu sinyal tersebut akan disampling dengan periode T sebanyak N sampel. Maka akan diperoleh sinyal yang telah disampling seperti ini. Sinyal yang telah disampling tersebut dilakukan transformasi Laplace, diperoleh persamaan dengan transformasi Laplace seperti berikut. Persamaan ini kemudian diubah menjadi sequence transformasi Z dengan menetapkan terlebih dahulu kompleks variabel Z-nya. Sehingga persamaan transformasi Z-nya dapat ditulis seperti ini, yaitu XZ sama dengan sigma dari X NT Z pangkat min N. Nilai nilai Z pada transformasi Z diubah dengan memasukkan nilai variabel Z yang sudah kita tentukan tadi, yaitu ini. Ada beberapa sifat dari transformasi Z, yaitu linearitas, shift theorem, linear convolution, initial value theorem, dan final value theorem. Sifat-sifat ini memiliki implikasi masing-masing terhadap transformasi Z-nya nanti, yang dapat dilihat pada tabel berikut.
untuk linearitas itu ada AZX1N ditambah dengan BZX2N, dan shift theorem yaitu Z pangkat min M X Z, dan untuk linear convolution yaitu X1Z dikali X2Z, dan untuk initial value theorem adalah XZ, dan begitu juga untuk final value theorem. Selanjutnya adalah tentang filter digital. Suatu sistem DSP berupa digital filter ditunjukkan oleh gambar berikut. Dari gambar ini, kita dapat mengekspresikan hubungan antara input dan output sistem DSP dengan persamaan berikut, di mana BI dan AJ merepresentasikan koefisien sistem dan N adalah indeks waktu. Persamaan ini juga dapat ditulis sebagai somasi BIX N minus I dikurang somasi AJ Y N dikurang J. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa output dari DSP sistem filter ini bergantung kepada input value Xn dan nilai sebelumnya N-1 hingga Xn kurang M, dan sekuen sebelumnya yaitu Y-1 hingga Yn dikurang N. Dari persamaan sebelumnya, maka kita lakukan transformasi Z dari outputnya, sehingga akan diperoleh YZ seperti berikut. Jika persamaan ini kita susun ulang, maka dengan membandingkan output terhadap inputnya, maka kita akan memperoleh fungsi transfer Z dari hubungan antara input dan outputnya. Tujuan transformasi ini nantinya adalah untuk stabilitas dan respon frekuensinya dapat kita periksa berdasarkan fungsi transfer yang telah dibangun ini. Jenis filter pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu low pass, high pass, band pass, dan band stop. Filter ini umumnya didesain berdasarkan spesifikasi untuk respon frekuensi pass band, stop band, dan transition band. Pada low pass filter, tampak bahwa sinyal dengan frekuensi rendah dilewatkan oleh filter, sedangkan frekuensi tinggi diatenuasi, di mana omega P ini menunjukkan sebagai frekuensi cut-off untuk pass band-nya, dan omega S ini menunjukkan frekuensi cut-off untuk stop band-nya. Untuk high pass filter dapat kita lihat bahwa filter ini menyisakan komponen pada frekuensi tingginya dan akan menolak komponen pada frekuensi rendah. Responnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Seperti terlihat pada gambar, band pass filter mengatenuasi sinyal pada komponen frekuensi rendah dan pada komponen frekuensi tinggi. Sementara frekuensi tengahnya itu dilewatkan. Dan kebalikannya pada band stop atau bisa disebut dengan band reject filter, filter tersebut akan menolak komponen pada frekuensi tengah dan melewatkan sisanya. Filter digital tersebut diimplementasikan menggunakan sistem FIR atau IIR. Perbedaan mendasar dari filter ini adalah IIR filter atau kadang disebut juga recursive filter bergantung kepada present input, pass input, dan filter output. Sedangkan FIR hanya bergantung kepada input ke depannya, input saat ini, dan input sebelumnya. Berikut adalah contoh penerapan pengkondisian sinyal secara digital. Contohnya itu pada digital crossover audio system. Bagan berikut menunjukkan
Two-band digital crossover system yang terdiri dari dua speaker, yaitu ada driver woofer dan tweeter. Woofer akan merespon pada frekuensi rendah, sedangkan tweeter akan merespon pada frekuensi tinggi. Sinyal input digital, sinyal audio yang sudah dirubah menjadi digital, dipisah menjadi dua band menggunakan low pass filter dan high pass filter secara paralel. Sinyal tersebut kemudian masing-masing dikuatkan dan dikirim ke speaker yang sesuai, yaitu high pass filter ke tweeter dan yang dari low pass filter itu ke woofer. Walaupun sistem tradisional dari crossover ini umumnya didesain menggunakan rangkaian analog, dengan menggunakan sistem crossover digital ini, sistem ini menawarkan solusi yang lebih cost efektif serta kemampuan yang dapat diprogram serta lebih fleksibel. Contoh aplikasi lainnya adalah interference cancellation in electrocardiography. Pada perekaman sinyal EKG sering ditemukan sinyal yang tidak diinginkan, yaitu pada frekuensi 60 Hz atau yang disebut dengan sinyal interferensi. Interferensi ini biasanya berasal dari power line serta induksi magnet atau efek dari interkoneksi dari peralatan yang digunakan serta kesalahan-kesalahan lainnya. Walaupun dengan melakukan grounding yang benar akan mengurangi interferensi tersebut, namun cara lain yang cukup efektif adalah dengan menggunakan notch filter. Filter ini akan mengeliminasi interferensi pada 60 Hz, namun akan tetap menjaga informasi dari sinyal yang dibutuhkan. Pada gambar ini tampak bahwa sinyal EKG beserta interferensinya melalui digital no filter, kemudian filter tersebut akan mengeliminasi sinyal interferensi dan menghasilkan nilai EKG yang sudah bersih. Dengan optimasi sinyal EKG ini, tentunya dokter akan lebih mudah menghasilkan diagnosa yang akurat bagi pasien. Berikutnya adalah beberapa contoh soal beserta solusinya. Untuk menentukan transformasi Z dari persamaan yang pertama, yaitu Xn sama dengan UN, maka kita tinggal memasukkan Xn ke persamaan transformasi Z yang sebelumnya sudah kita pelajari. Sehingga akan diperoleh Xz sebagai berikut. Di mana nilai Xz ini nantinya akan konvergen pada Xz sama dengan Z per Z minus 1. Untuk yang kedua, dari tabel transformasi Z, untuk nilai Xn sama dengan AUN, maka transformasi Z-nya adalah AZ per Z minus 1. Karena di sini A-nya adalah 10, maka diperoleh transformasi Z-nya 10Z per Z minus 1. Berikut diketahui fungsi dari filter FIR. Untuk menentukan fungsi transfer dari filter ini, maka kita perlu melakukan aplikasi transformasi Z pada kedua sisi persamaan. Sehingga akan diperoleh YZ sama dengan 0,1 XZ ditambah 0,25 XZ Z min 1 ditambah 0,2 XZ Z min 2. Nah, maka untuk memperoleh fungsi transfer HZ dapat diperoleh dengan membagi outputnya terhadap inputnya, yaitu YZ dibagi dengan XZ, sehingga diperoleh fungsi transfer 0,1 plus 0,25 Z minus 1 ditambah 0,2 Z minus 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa sinyal digital dapat dimanipulasi menggunakan perhitungan seperti filter digital, dan untuk mengurangi beban perhitungan koefisien DFT itu digunakan FFT, dan untuk menerapkan fungsi window pada data manfaatnya adalah dapat mengurangi spectral leakage seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan,
Dan transformasi Z telah didefinisikan dan dibahas prosesnya pada presentasi kali ini, serta telah dibahas juga filter digital dan beserta spesifikasinya. Berikut referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian pemaparan saya mengenai Introduction to Digital Signal Conditioning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.